dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Listi, selamat siang Bu. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali Bu Dian. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Saya juga senang sekali bertemu dengan Bu Listi. Namun ini ada sedikit yang sedang saya pikirkan Bu, dan sedikit mengganjal di hati saya. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu apa tuh yang mengganjalnya Bu? Nah begini Bu, saya menemui Bu Listi ingin ngobrol-ngobrol biar plong aja gitu. Jadi saya ingin menemukan solusi mengenai siswa saya yang kurang disiplin Bu. Oh, memang kurang disiplinnya dalam bentuk apa Bu Dian? Jadi begini Bu, ada siswa saya yang kurang tertib seperti tidak memakai atribut lengkap, terus terlambat masuk ke kelas dan tidak melaksanakan keyakinan kelas. Padahal keyakinan kelas tersebut dibuat secara bersama-sama dan disepakati bersama dengan mereka Bu. Oh begitu. Jadi berarti tujuan dari coaching kali ini kita akan mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialami Bu Dian ya Bu Dian. Betul seperti itu? Iya Bu, jadi saya mau meningkatkan kompetensi saya dalam kedisiplinan siswa Bu. Jadi Ibu mau meningkatkan kedisiplinan siswa ya Bu. Bagus sekali Bu Dian. Rencana atau keinginan Ibu mengenai peningkatan kedisiplinan siswa ini ya. Baik, tadi Bu Dian sudah bilang ada siswa Ibu yang kurang disiplin ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri belum? Saya sudah mencari tahu penyebabnya Bu. Ternyata permasalahannya terletak pada motivasi diri yang rendah dari siswa itu sendiri, terus manajemen waktu yang kurang baik, dan faktor lingkungan juga mempengaruhi Bu. Jadi karena terbawa arus, ketika melihat temannya tidak disiplin, anak lain juga ikut-ikutan seperti itu Bu. Wah, berarti itu permasalahan yang general ya Bu, karena di sekolah saya juga gitu ada siswa yang suka ikut-ikutan gitu, jadi terbawa arus. Nah, baik Bu, tadi kan Ibu sudah mengutarakan ya faktor-faktor penyebabnya. Apa ada hal lain tidak Bu yang menyebabkan anak tidak disiplin gitu? Nah, betul Bu. Jadi menurut saya ada hal lain juga yang menyebabkan siswa kurang disiplin, seperti latar belakang keluarga dan dari sayanya sendiri Bu. Terkadang saya juga jarang mengingatkan siswa untuk mengingat keyakinan kelas mereka Bu. Baiklah Bu Dian. Oke, berarti itu ya penyebab-penyebabnya yang Ibu sampaikan tadi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, langkah apa yang akan Ibu lakukan atau solusinya akan seperti apa Bu Dian? Mungkin solusinya saya akan konsisten untuk mengingatkan keyakinan kelas kepada siswa saya dan melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut dengan menjelaskan kembali sejelas-jelasnya dan menempelkannya di mading kelas dengan tampilan yang cukup menarik untuk kesepakatan kelas tersebut Bu. Oh begitu. Nah, untuk kedepannya nih Bu Dian, selain tadi kan Ibu menyampaikan akan menempel di dinding ya kesepakatan kelas gitu, atau menjelaskan kembali kesepakatan kelas, ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu lakukan? Ada sih Bu, jadi saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang disiplin berupa pujian atau penghargaan. Nah, saya juga akan melakukan pendekatan secara pribadi seperti melakukan percakapan-percakapan untuk menggali apa alasan yang paling dominan mengenai kurangnya kedisiplinan mereka Bu, atau bisa juga dengan melakukan segitiga restitusi Bu.
Nah, betul Bu Dian, itu segitiga restitusi menurut saya itu cocok bisa digunakan dalam rencana ini. Nah, baik Bu Dian, apa ada metode lain nggak? Atau apa ada metode yang pernah Ibu lakukan untuk mendisiplinkan siswa? Oh iya ada Bu, jadi metode yang saya lakukan yaitu membuat ice breaking Bu, sebelum dan sesudah pembelajaran. Waktu itu saya membuat yel-yel mengenai kesepakatan kelas. Hasilnya mereka ingat kesepakatan kelas karena dibacakan setiap hari melalui yel-yel tersebut. Kemudian saya juga akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta orang tua terkait permasalahan yang ada Bu. Wah, tadi ya ada yang menarik Bu, menurut saya yaitu dalam ice breaking ya Bu. Jadi si keyakinan kelas tersebut diterapkan dalam ice breaking mungkin ya Bu, seperti itu? Iya Bu, seperti itu. Itu tadi Ibu mengajar di kelas rendah ya Bu? Iya, di kelas bawah Bu. Nah, bisa dicontohkan nggak Bu, ice breaking itu seperti apa? Karena saya sangat antusias mendengar itu gitu Bu, tertarik gitu. Iya, salah satunya bukan kalau di kelas bawah itu harus lebih ke hal-hal yang konkret ya Bu. Mungkin Betul. saya kemarin melakukan ice breaking itu dengan memperagakan apa yang diucapkan agar mereka mengingat. Nah, seperti ini Bu. Jadi kalau untuk fokus saya memperagakannya seperti ini. Berarti ini mereka tahu kalau ini itu kalau saya bilang begini itu fokus. Terus kalau begini itu tertib. Lalu seperti ini itu saling menyayangi antar teman. Lalu seperti ini berarti mereka sudah tahu kalau saya seperti ini, mereka harus duduk rapi. Seperti itu Bu, salah satunya. Wah, ini keren loh Bu Dian, ini luar biasa sekali idenya ya. Mungkin ini bisa diterapkan juga nih untuk sekolah saya Bu Dian. Terima kasih Bu Dian, ininya ya apa idenya atau inspirasinya. Iya Bu. Nah, tadi udah ya diutarakan. Kalau menurut Ibu jika rencana Ibu ini di-rating gitu ya atau keberhasilannya di-ratingkan gitu metodenya dari 1 sampai 10 menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilannya? Kalau menurut saya sih Bu antara 8 sampai 9 seperti itu Bu. Soalnya kalau di kelas 2 kalau diperlihatkan hal-hal konkret biasanya mereka lebih lama untuk mengingat gitu, lebih cepat untuk mengingat maksudnya, lama untuk melupakan. Jadi mungkin mereka bisa lebih fokus, lebih disiplin lagi seperti itu Bu. Wah, bagus Bu Dian ya, hampir mendekati sempurna berarti. Insya Allah, baik Bu. Ya, tadi sudah Ibu jabarkan solusi-solusinya. Nah, sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini terlaksana dengan baik Bu Dian? Untuk komitmennya saya akan konsisten Bu, konsisten belajar secara terus-menerus, mengupdate informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, lalu berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lainnya untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik tentunya, sehingga kedisiplinan anak meningkat serta melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa Bu. Wah, bagus nih Bu Dian, keren. Jadi ada kolaborasinya juga ya Bu Dian ya? Iya Bu. Nah, baiklah. Siapa yang akan membantu Ibu untuk menyusun atau melaksanakan rencana tersebut Bu? Tentunya yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah sebagai atasan saya di sekolah Bu, lalu rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid atau orang tua siswa Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Kira-kira berapa lama waktu Bu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya Bu? Saya tidak butuh waktu lama sih Bu, karena saya akan terapkan secepatnya. Hanya saja pencapaiannya mungkin yang membutuhkan waktu yang agak lama karena tidak ada yang instan Bu. Semuanya butuh proses, kemudian kembali ke penerimaan siswa tersebut, mungkin seperti itu. Betul Bu. Saya setuju dengan pendapat Ibu tadi ya, karena kan tiap-tiap peserta didik itu berbeda ya Bu, unik dan berbeda. Nah, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini Bu? Saya akan secepatnya menerapkan agar murid saya lebih meningkatkan kedisiplinannya Bu. Bagus ya Bu ya. Nah,
Dari pembicaraan tadi, Budian sudah menyampaikan tentang siswa yang kurang disiplin. Ternyata tadi sudah menemukan solusinya ya Budian, dan permasalahan yang dihadapi juga sudah terpecahkan gitu. Betul nggak Bu? Iya, betul sekali Bu. Ternyata ngobrol dengan Bu Listi selain membuat plong, juga ternyata saya bisa menemukan solusi-solusi secara spontan Bu. Ya, solusi yang spontan dan itu biasanya dan sebetulnya itu dari Ibu juga ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan nggak Bu? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau menemani saya dan mendengarkan keluh kesah saya. Dan maaf saya Baik. sudah mengganggu waktunya untuk Tidak Bu, tidak, pembicaraan sama kali sekali. ini. Ya tidak. Tenang saja Bu, kita saling sharing aja ya Bu. Berarti kan apa hal baik yang bisa diambil dari percakapan ini mungkin bisa diterapkan di masing-masing sekolah ya Bu ya? Iya, iya Bu. Ya, ya baiklah Bu, selesai untuk hari ini. Saya tunggu hasilnya. Ibu bisa menceritakan lagi kepada saya. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya Saya Bu, hanya bisa amin, mendoakan. amin. Insya Allah nanti Ya, saya menemui Ibu lagi untuk menceritakan keberhasilan yang saya alami ya Bu setelah mengimplementasikan ya, rencana-rencana tadi. Terima kasih ya ya Bu Bu. ya. Sama-sama Ibu. Siap, saya tunggu ya Bu. Ya, siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Listi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu. Selamat siang Bu Dian. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya baik Bu. Alhamdulillah, senang sekali ya rasanya bisa bertemu dengan Bu Listi kembali. Bagaimana Bu Listi untuk hari ini, aman-aman saja kan? Untuk hari ini ya alhamdulillah sih aman sih Bu ya, sejauh ini hanya ada sedikit obrolan yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dian. Oh begitu ya Bu, boleh aja Bu. Kalau boleh tahu permasalahannya apa ya? Iya, ini Bu tentang permasalahan yang saya alami di sekolah ya Bu. Begini, saya kan mengajar kelas 6 ya Bu. Nah, ketika dalam pembelajaran itu, saya masih melihat ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Jadi, siswa yang aktif itu ya itu-itu saja. Kadang kalau misalkan saya menyuruh siswa untuk tampil ke depan, siswa tersebut malah melempar ke siswa yang lainnya yang biasa, tampil ke depan. Seperti itu Bu permasalahannya. Oh, jadi arah pembicaraan kita kali ini Bu Listi ingin membahas tentang anak-anak Bu Listi yang kelas 6 yang belum aktif penuh dalam pembelajaran ya Bu ya? Betul Bu Dian, saya ingin menemukan solusi mengenai siswa saya yang kurang aktif tersebut gitu. Jadi sepertinya tidak bersemangat dalam belajar, karena kalau siswa yang aktif itu saja, tidak akan merata ya Bu Dian untuk menumbuhkan rasa percaya diri, mengajarkan anak berani tampil, dan sebagainya. Oh, baik Bu. Saya mengerti keadaan Bu Listi. Sebelum kita mencari solusinya, apakah Bu Listi tahu penyebab yang kurang aktif dalam pembelajaran di kelas itu? Kira-kira menurut Bu Listi kenapa ya? Saya sudah mencari tahu ya Bu, kenapa sih anak-anak bisa seperti itu gitu ya, bisa tidak aktif di kelas. Padahal kan, harapan kita sebagai seorang guru ya tentunya bahwa anak-anak itu memiliki keaktifan yang tinggi dalam pembelajaran. Tapi nampaknya anak-anak ini kurang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar. Nah, yang saya amati juga ada beberapa siswa dengan latar belakang orang tua yang, divorce atau berpisah. Nah, hal ini yang membuat mungkin sebagian anak merasa sungkan untuk mengemukakan pendapat, ide, atau gagasannya, seperti itu Bu Dian. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Mungkin Ya, sedikit kurang pede juga ya. Nah, ya betul. ada yang kurang memiliki motivasi untuk belajar dan ada juga yang berkaitan dengan latar belakangnya ya Bu ya. Jadi anak tersebut mungkin kurang pede dalam belajar. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Betul. Memang tidak semuanya ya Bu Dian, ada beberapa siswa saya juga yang aktif gitu dalam pembelajaran tanpa misalkan kita harus menginstruksi, kita harus memberikan perintah, ada yang seperti itu juga. Cuman ya yang menjadi permasalahannya ya itu tadi Bu Dian. Baik Bu. Nah,
menurut Bu Listi, selain penyebabnya tadi, apa ada penyebab yang lainnya? Menurut saya, selain faktor-faktor yang sudah saya utarakan tadi kemudian, penyebab lainnya mungkin dari, saya pribadi sebagai guru, Budian. Karena saya merasa belum maksimal ketika, memberikan, kesempatan kepada siswa untuk tampil di kelas gitu. Jadi, saya juga kurang, apa ya, memberikan stimulus seperti itu mungkin. Oh, betul Bu. Ya, terkadang beberapa anak perlu dirangsang terus-menerus dengan stimulus yang baik dari kita sebagai gurunya, Bu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Ya kondisi idealnya ya tentunya saya pribadi sebagai guru dari kelas 6 tersebut mengharapkan anak-anak saya itu aktif, Budian. Maksudnya, jadi semuanya ikut terlibat gitu dalam pembelajaran. Nah, Jadi kan kelasnya hidup ya, Budian, kalau ya, seperti iya, itu. kalau semuanya aktif, jadi kelasnya juga jadi hidup ya, Bu. Jadi menambah Betul. semangat bagi kita juga sebagai guru ya. Nah, Iya iya. ya, dari penyebab-penyebab yang sudah Ibu Listi sampaikan tadi, kalau begitu apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk peningkatan keaktifan murid yang pasif itu, Bu? Ya, tentunya ada ya. Kalau menurut saya itu harus lebih memberikan kesempatan, kepada peserta didik untuk memilih, untuk, memberikan apa, peluang untuk mengemukakan ide atau pendapatnya. Kemudian, yang paling penting melakukan pendekatan terkait, memberikan motivasi intrinsik mungkin, kepada peserta didik ya. Maksudnya motivasi intrinsiknya itu biar tumbuh gitu, bagaimana caranya kita melakukan pendekatan serta, harus diberikan pujian reward atas usaha yang sudah peserta didik lakukan gitu. Nah, yang saya rasakan selama ini memang saya juga kurang memberikan itu gitu, apresiasi kepada anak didik itu, kurang gitu, Budian. Oh iya, baik Bu. Nah, selain dari apa tadi, eh, selain dari Solusi-solusi ya? solusi-solusi kenapa ya saya jadi selain dari solusi-solusi yang akan Ibu berikan Iya. tadi, apakah ada metode ya khusus yang pernah Ibu lakukan di kelas? Oh iya, tentunya ada ya, Bu, ya. Sebenarnya ketika melakukan pengamatan ini, saya berpikir terlebih dahulu, "Oh, bagaimana nih caranya agar, saya bisa menghidupkan kelas ya," intinya gitu. Nah, jadi saya itu menggunakan, metode praktik gitu. Jadi apa yang terkait teorinya, tidak diperdalam ya, maksudnya bukan tidak diperdalam secara menyeluruh, tidak begitu ini gitu, jadi lebih banyaknya praktik gitu dalam pembelajaran gitu. Nah, kemudian saya juga memilih metode dan model yang bervariasi gitu. Misalkan kan kalau misalkan model jigsaw seperti itu, anak dituntut untuk berbicara, otomatis kan secara tidak langsung anak itu dipaksa untuk berbicara. Nah, seperti itu, Budian. Nah, bagus sekali Bu Listi. Nah, menurut Bu Listi, apa ada yang bisa dilakukan lagi selain cara-cara tadi di atas? Ya, ketika misalkan, solusi tadi kurang, ini ya, kurang tepat gitu, saya mencoba menerapkan dengan, diskusi kelompok, Budian. Jadi, anak-anak itu dibuat kelompok ketika ada pembelajaran, lalu diberikan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan, pemantik dari saya, seperti itu. Oh iya Bu. Nah, betul sekali ya Bu. Namun selain itu ada metode lain yang dapat digunakan dalam lingkup yang lebih luas selain di kelas Bu. Ya, eee, sebenarnya kalau kita amati permasalahan ketidakaktifan di kelas itu bukan, muncul di kelas saya pribadi ya, kalau di kelas saya. Artinya setiap kelas juga itu ada yang, sama permasalahannya. Jadi ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran. Nah, sehingga pada saat itu saya mencoba, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat terkait bagaimana nih solusinya kita menghadapi siswa yang seperti ini. Nah, ternyata didapatlah, dari hasil diskusi tersebut
kita sepakat untuk membuat program pagi untuk melatih, siswa aktif. Nah, salah satunya dengan cara literasi gitu. Jadi itu juga, dipakai sebagai acuan tindak lanjut untuk sekolah itu sendiri gitu, Bu Dian. Wah, sangat luar biasa sekali metode yang Ibu Listi lakukan ya. Berarti kolaborasi juga akan digalakan lagi ya Bu dalam membuat anak aktif. Jika rating metode tersebut dari 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilannya untuk mengaktifkan siswa yang pasif? Menurut saya jika diteliti dan diamati sepertinya ada di skala 8 sampai 9, Bu. Wah, sudah mulai mendekati sempurna ya Ya, Bu. ya betul. Baiklah, selanjutnya komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, yang tentunya yang pertama saya akan konsisten ya, Bu. Maksudnya di sini konsisten terhadap diri saya pribadi terlebih dahulu untuk belajar terus-menerus menggali, mengupdate informasi terkait bagaimana sih cara, penanganan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pembelajaran sehingga ada solusinya gitu. Kemudian, yang paling penting juga berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta berbagi praktik baik dengan rekan guru hebat lainnya. Terkadang kan ini ya kemudian kalau misalkan ada yang melakukan praktik baik, oh ternyata bisa diterapkan nih di kelas kita, itu juga kan bisa apa ya, idenya bisa kita terapkan gitu di sekolah di kelas kita pribadi gitu. Meskipun itu dari kelas bawah atau kelas atas gitu. Nah kemudian, untuk meningkatkan kompetensi saya juga, saya akan terus, berusaha untuk memahami apa sih kebutuhan peserta didik itu gitu, sehingga anak dapat aktif dalam pembelajaran. Baiklah Bu, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Menurut saya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ya, yang bisa gitu ada kepala sekolah, ada, rekan sejawat tentunya guru lain, dan, tidak lupa mengkomunikasikan apa yang akan, rencana dijalankan itu kepada orang tua siswa itu sendiri, Bu. Oh iya, bagus ya Bu. Jadi kembali berkolaborasi ya Bu. Kira-kira Betul. berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Tidak lama sih, Bu, kalau misalkan untuk, ke eksekusi rencana ya, karena saya akan, secepatnya menerapkan rencana ini gitu. Hanya ya mungkin kalau dari segi pencapaiannya membutuhkan waktu ya, Bu, ya, tidak instan kan segala sesuatunya juga. Ya, tergantung penerimaan dari siswa tersebut ya Bu ya. Ya, Nah, ya. kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini Bu? Secepatnya, Bu, secepatnya. Kalau misalkan memungkinkan di minggu ini sudah, diterapkan gitu, Bu, agar, murid yang, saya ajarkan itu lebih senang gitu dan ada gebrakan barulah dari saya sebagai gurunya gitu. Iya. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan ide-idenya, luar biasa sekali ya Bu. Betul, iya. Ide-ide yang Ibu ungkapkan, semoga nanti bisa diimplementasikan ya Bu ya. Nah, Iya, iya, iya. jadi Ibu dari datang ke saya bercerita terkait keluh kesahnya tentang siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran, kemudian Ibu sudah menyampaikan penyebabnya dan Ibu Betul, Bu. juga sudah memikirkan beberapa solusi dan ternyata solusinya luar biasa ya Bu, dan komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Nah, secara tidak sadar Ibu sudah membereskan permasalahannya. Gimana? Masih resah atau gimana Bu? Ya Bu, tadi kan sebelum melakukan coaching ini saya maksudnya masih berpikir, terus ini bagaimana ya gitu Mas. Jadi ada pikiran yang masih mengganjal gitu. Ternyata kan, setelah saya ngobrol dengan Bu Dian secara mengalir dan Bu Dian juga memberikan, coaching kepada saya ini dengan sangat luar biasa ya Bu, akhirnya permasalahan yang saya temukan itu, oh ternyata ya solusinya ada gitu dan selama ini juga solusi tersebut memang sudah beberapa ditemukan gitu ya, Bu. Iya betul Bu, dan Ibu sendiri yang menemukan solusinya, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan, kabari terus untuk perkembangannya ya Bu ya. Baik baik, Bu, baik. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu, ya. Nanti mungkin kita dilanjut lagi ya, Bu, ya, untuk Siap Bu, ngobrol-ngobrolnya ya. gitu ya, terkait sharing-nya.
Iya. Terima kasih banyak ya Bu ya, saya akan segera mengimplementasikan, rencana ini. Baiklah Bu, saya juga terima kasih telah dipercaya oleh Bu Listi untuk mendengarkan keluh kesah Bu Listi. Ternyata dalam sesi mendengar ini saya juga banyak mendapatkan ilmu ya Bu. Untuk Iya hari ini mungkin selesai dulu ya Bu. Semoga apa yang menjadi iya rencana Ibu dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya ya Bu ya. iya, alhamdulillah ya Bu, amin, terima kasih. Sama-sama Bu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.